Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Kezo. Kita bertemu lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia hari ini, hari Selasa, tanggal 20 Mei tahun 2025. Baik, sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman, amin ya rabbal alamin. Nah, Kezo, untuk pertemuan hari ini kita lanjut pembahasan bahasa Indonesia masih tentang bab puisi. Kalau kemarin dia sudah jelaskan untuk apa sih pengertian dari puisi, kemudian unsur-unsur yang membentuk teks puisi, kemudian ciri-ciri dan karakter teks puisi, itu ya untuk yang pertemuan kemarin. Harap Kezo masih ingat ya, apa itu puisi? Puisi itu karya sastra yang dituangkan oleh seorang penulis dengan bentuk ya imajinasinya, pemikirannya dalam sebuah tulisan. Kemudian di dalam puisi pun itu ada unsur-unsurnya juga, ada majasnya, kemudian ada suguhan-suguhan seperti tata bahasanya gitu ya, dan banyak lagi ada kata konotatifnya yang kemarin juga dijelaskan. Nah, di sini kita akan membahas beberapa latihan soal. Kezo bisa buka di halaman 162-163 ya. Nah, kita akan bahas soal yang ini, mencermati kedua teks, kemudian menuliskan perbedaan kedua teks tersebut dalam isian tabel di bawah ini. Nah, ini kan ada dua teks yang berbeda, teks puisi dari karya Sapari Djoko Damono dan juga setelah dibawa ke ruangan besar Wildan Pratijaya. Ini kemarin sudah habis bacakan ya puisi ini. Nah, sekarang kita akan kita bahas kedua teks tersebut, kemudian menentukan perbedaannya, menuliskan perbedaannya. Baik, nah dicontohkan ini untuk nomor 1, itu dari bentuknya. Apa saja, ada baris ataupun larik ya, baris dan bait. Kemudian teks 2 itu lebih ke paragraf dan alinea. Nah, kenapa begitu? Nah, kalau yang ini kan satu barisnya dia terdiri dari 4 bait. Nah, ini. Nah, kalau yang kedua dia tuh lebih ke paragraf, teks panjang gitu. Beralinea-linea. Nah, yang kedua ada pengaturan bunyi akhir, yaitu pada akhirannya berbunyi i ya. Dari teks 1 ini akhirannya ini rimanya i gitu. Berbeda dengan teks yang kedua. Apa ini yang teks kedua ini? Dia lebih ke tidak ada pengaturan bunyi akhir ya. Boleh nanti Miss catatkan yang ini untuk tabel ini ya, so perhatikan. Nah, kalau teks yang kedua itu tidak ada akhiran bunyi i ya, dia lebih karena struktur paragraf jadi bermacam-macam gitu struktur akhirannya. Nah, yang ketiga untuk bahasanya. Nah, kita lihat ya untuk bahasa di teks yang pertama ini. Pada suatu hari nanti jasadku tak akan ada lagi, tapi dalam bait-bait sajak ini kau tak akan merelakan sendiri. Nah, ini untuk yang teks kedua, teks pertama. Nah, bagaimana dengan yang teks berikutnya? Teks yang kedua. Oke, tadi kita lanjut di nomor yang ketiga untuk bahasanya. Nah, bahasa untuk yang teks 1 itu lebih menggunakan kata-kata yang bermajas dan bermakna konotatif ya. Kelihatan tadi dia ada rimanya, kemudian lebih bermajas gitu. Nah, untuk yang teks 2-nya ini
Menggunakan kata-kata yang mudah dipahami dan bermakna denotatif atau sebenarnya. Kalau teks 1 konotatif, yang kedua denotatif. Yang ini bukan sebenarnya ya, bermajas. Kalau yang teks 2 itu bermakna sebenarnya. Jadi lebih jelas ya, karena dijabarkan secara jelas. Kemudian makna. Nah, dalam teks 1 itu disampaikan secara tersirat atau tersembunyi, sehingga pembaca ini perlu memahami lagi dengan cara yang tidak langsung. Gitu. Nah, untuk yang teks kedua itu disampaikan secara tersurat, sehingga dapat dipahami secara langsung. Bisa dimengerti ya, kalau untuk makna ini, kita di teks 1 ini kan kita harus lebih memahami lagi gitu, harus lebih dijabarkan lagi untuk arti per baitnya, untuk setiap makna dari kata-kata puisinya gitu. Sedangkan untuk yang teks kedua ini tidak perlu lagi untuk mencari maknanya, karena sudah tersurat secara langsung, itu dapat dipahami secara langsung. Oke. Kemudian untuk bentuk bait atau paragraf ya. Nih, untuk yang nomor 5 nanti kita tambahin di sini, itu ada bentuk bait atau paragraf. Di mana teks 1 memiliki 3 bait yang masing-masing terdiri dari 4 larik. Nah, ini 1, 2, 3 ya, ini bait namanya. 1, 2, 3. Nah, setiap baitnya terdiri dari 4 larik nih. 1, 2, 3, 4. Gitu. Sedangkan teks 2 itu memiliki banyak paragraf yang masing-masing memiliki jumlah baris yang berbeda. Nih, kelihatan ya, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Nah, setiap paragraf ini pun jumlah barisnya beda-beda. Ada yang 3, ada yang 4, ada yang mungkin lebih dari 5 gitu. Lanjut, untuk yang keenam itu antara ada dialog atau tidak ya. Teks 1 tidak memiliki dialog ya, karena itu dituliskan secara langsung. Kemudian teks kedua memiliki dialog, jadi ada percakapan gitu ya, untuk lebih memperjelas di manakah maksudnya, apa maksudnya gitu, seolah-olah pembaca ini ikut berdialog di dalam puisi tersebut, seperti itu. Oke. Dapat dipahami ya guys. So, nanti kita jabarkan dari 6 tabel ini. Kemudian, nah, ini juga ada untuk pengertian dari puisi ya, beberapa pengertian. Kalau kemarin Miss jelaskan itu puisi secara singkatnya ya, pasti kayak kalimat yang indah gitu yang dituangkan, isi pikiran, perasaan dari penulisnya dalam sebuah tulisan yang memiliki majas, kemudian ada maksudnya, tersirat gitu. Nah, ini oke. Semoga paham ya. Jadi ini ada bait terdiri dari 3 baris, 4 baris ya, ataupun dengan yang paragraf. Jadi ini dibedakan 2 itu bentuknya ya, yang secara baitnya ada lariknya, ataupun yang secara dituliskan di jabatan bentuk paragraf seperti itu. Nah, nanti pun kita akan memahami diksi dalam teks puisi yang dibacakan. Nah, ini ada makna puisi ya, kita review sedikit juga ada hal tersebut. Di sini ada bertujuan memunculkan efek dan makna tertentu, untuk itu penyair sering menggunakan gaya bahasa atau majas. Sini ada majasnya, ada pengimajian ya. Itu.